Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari Page of Cups. Page of Cups itu selalu berbicara tentang komunikasi, pembawa pesan gitu. Terus juga kayak aku melihat suatu ini tema tentang komunikasi itu akan signifikan sekitaran kamu nonton reading ini. Karena lihat reading kamu dibuka dan ditutup dengan page. Page itu selalu komunikasi, pembawa pesan. Jadi itu tema signifikan buat kamu ya. Terus juga sebelum kita lanjut lebih jauh dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama, Thinking Man. Ini adalah sosok yang orang yang akan membantu kamu berpikir gitu, memberi perspektif berbeda atau membuat kamu memikirkan sesuatu hal. Ya, bisa juga kayak energi overthinking ya, entah kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Lalu yang berikutnya adalah cornucopia. Cornucopia itu total abundance, total keberlimpahan gitu. Bisa jadi juga kayak kamu suatu hal yang kamu pikirkan, ide kamu itu membawa upgrade, membawa signifikansi untuk pekerjaan, bisnis, dan itu membawa abundant buat kamu ya. Karena lihat si cornucopia ini kartu yang gambar dominannya tuh kuning gitu, cerah banget, terus isinya buah-buahan. Jadi kayak berlimpah banget. Jadi ada sesuatu yang terasa upgrade banget gitu sekitaran nonton reading ini, terutama aspek finansial, bisnis, pekerjaan. Karena oracle yang satu lagi ini adalah Midheaven. Kata kuncinya Pinnacle. Pinnacle itu puncak. Midheaven itu kalau di natal chart kamu berbicara tentang pekerjaan, karir, public image kamu, aspirasi kamu, kayak hal apa yang ingin kamu lakukan dengan karir kamu. Nah, itu tema-tema si Midheaven ya. Kalau kamu tahu itu isi natal chart kamu, Midheaven kamu itu adalah perbatasan rumah ke-9 dan rumah ke-10 gitu. Kalau kamu bisa tahu natal chart kamu, lihat um, Midheaven kamu tuh pada zodiak apa gitu ya, dan kamu bisa lebih kayak lebih menyalurkan energi untuk kamu fulfill tema Midheaven kamu. Oke. Okay? Nah, lanjut dengan Page of Cups tadi dikonfirmasi sama Bear. Walaupun gini, di sini aku nggak melihat um, kartu lain gitu yang mengkonfirmasi tentang signifikansi hubungan romantis, tapi Page of Cups juga bisa gitu. Kayak ada orang yang flirting, kayak ada orang yang kayak mendekati kamu, dan si orang ini adalah Bear, ini sosok yang protektif, sosok yang apa ya, dia punya kayak karir pekerjaannya, aku mendapatkan vibe gitu, karir pekerjaannya tuh udah oke. Bisa jadi juga untuk sebagian dari kamu ini tawaran kolaborasi untuk kamu upgrade gitu, misalnya kayak naik jabatan, untuk kamu jadi rekan bisnis. Kayak ada orang yang mau nawarin kamu kolaborasi, kayak hal-hal seperti itu dalam hal bisnis pekerjaan ya. Nah, selanjutnya dengan Eight of Cups dan bouquet gitu yang gambar bunga. Eight of Cups itu kayak aku mendapatkan vibe entah kenapa gitu, kayak ada yang menolak tawaran tawaran apa gitu, bisa macem-macem ya, kayak tawaran pekerjaan, tawaran kolaborasi bisnis, entah kenapa nih ada yang nolak gitu, mungkin punya pertimbangan lain ya. Jadi gini, Eight of Cups itu kan kayak pergi gitu, berbalik badan, meninggalkan chapter hidup, dan itu kayak semacam sebagian dari kamu ini meninggalkan dunia kamu yang lama, versi diri kamu yang lama. Karena buke itu bisa berbicara keindahan, bisa berbicara kayak pemberian hadiah gitu, kayak ada yang ngasih sesuatu. Dan dengan kamu pergi ini sebagian temanya pergi dalam artian transformasi. Terus juga kayak aku mendapatkan kayak ini sesuatu yang berulang ya dalam reading kamu, semacam ada orang-orang yang berusaha menahan kamu gitu dari reading-reading kamu sebelumnya, dengan mungkin kata-kata manis, mungkin dengan janji-janji, mungkin dengan kalau misalnya konteks pekerjaan nanti aku naikin jabatan kamu, nanti aku naikin gaji kamu, kayak hal-hal semacam itu. Tapi enggak, dengan ini jadi blessing kamu, kayak ketika kamu memutuskan untuk kamu berbalik badan gitu, pergi juga bertransformasi gitu, kayak meninggalkan versi diri kamu yang lama, di mana kamu glow up di luar dan juga di dalam, kayak itu mendatangkan sesuatu output yang positif gitu ya. Dengan bisa jadi kayak ada tawaran baru gitu, sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang lebih upgrade dengan bisnis pekerjaan kamu juga. Mungkin kalau ini berhubungan dengan orang-orang tertentu, kamu kayak ketemu orang-orang yang jauh lebih baik sih daripada situasi atau orang-orang yang kamu tinggalkan gitu ya. Terus yang jadi tantangan adalah Chariot, dikonfirmasi sama buku. Chariot itu kan energi momentum, sesuatu yang bergerak cepat, pergerakan gitu. Dan ketika jadi tantangan antara ini, pergerakan Chariot itu kan ada sinkron antara hati dan pikiran. Terus buku ini kayak belajar, pelajaran dari waktu lampau, terus juga ada sesuatu yang terungkap. Jadi pergerakan ini harusnya diikuti dengan pembelajaran dari masa lalu gitu. Apa yang udah kamu pelajarin dari momen-momen di waktu lampau yang kamu temuin, itu yang pertama. Bisa jadi ya kayak
entah kamu, entah orang yang terhubung sama kamu kayak ibaratnya pernah nih kepentok situasi yang sama di waktu lampau tapi nggak belajar gitu. Ini dengan 2 kombinasi ini, terus yang kedua, antara nggak semangat atau bergerak gitu, tapi hati sama pikiran nggak sinkron itu apa yang menggerakkan dia nggak jelas gitu. Ketika ceret jadi tantangan, karena harusnya ceret itu energi pergerakan yang ketika hati dan pikiran sinkron, dia tahu maunya apa, di situ dia membangun momentum kayak jalan terbuka, kesempatan terbuka tuh, momen-momen baru terbuka. Nah, ketika ceret jadi tantangan, nggak jelas apa yang menggerakkan dia, mungkin jadi scatter, mungkin terbawa emosi, mungkin pikirannya chaos, tapi tetap membuat ide-ide atau membuat langkah-langkah yang krusial tuh ceret jadi tantangan. Oke, dan juga bisa jadi ya ketika ceret jadi tantangan, ini adalah energi orang yang kayak nggak ada energinya gitu. Entah kamu lagi kayak merasa capek atau lagi nggak semangat atau kayak kamu ada orang yang nggak kayak orang yang capek, orang yang nggak semangat, terus dia ada di sekitar kamu, terus dia menyebarkan energi negatif dan ini sesuatu yang kamu perlu aware aja gitu ya. Karena orang-orang seperti ini yang hidupnya negatif itu kalau terus-terus kamu beri ruang itu juga bisa, menurut aku ya, bisa mempengaruhi energi kamu juga sih. Oke. Nah, yang berikutnya yang jadi di waktu yang akan datang Five of Pentacles dengan Child. Kayak aku melihat berapa skenario gitu dengan hal ini. Yang pertama kayak aku merasa ada penonton aku, dia merasa dirinya bukan orang tua yang baik gitu. Mungkin dia bisa memberi banyak hal, tapi dia merasa dia nggak bisa memberi waktu. Atau dia bisa memberi waktu tapi kayak karena hidupnya biasa aja atau kurang gitu ya merasa kayak anak gue mau ini gue nggak bisa kasih, kayak anak gue nggak bisa ngasih sekolah terbaik, hal-hal semacam itu gitu ya. Aku cuman mau bilang dengan kamu yang resonate dengan hal ini kayak um, kalau kamu ini nggak berlaku sebagai konteks orang tua aja gitu. Kalau kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, pokoknya gini, kamu selalu berusaha yang terbaik untuk apapun gitu. Nah, terbatas dengan parenting aja misalnya, kalau kamu mampunya saat ini, misalnya ngasih sekolah sekolah tertentu gitu ya, udah setidaknya kamu sudah punya intensi terbaik untuk nyekolahin dia gitu ya, dengan apa yang kamu mampu saat ini. Terus kalau misalnya kamu kerjanya padat gitu waktunya, kamu di momen kamu punya waktu sama dia ya kamu maksimalkan untuk berinteraksi dan ngasih waktu sama dia. Ini contoh aja gitu. Pokoknya kamu sudah melakukan yang terbaik dan sebagai manusia ya pasti kita semua ada kurangnya gitu, ada momen kita salahnya, momen kita um, melakukan hal-hal karena kemanusiawian kita, tapi jangan biarkan itu kamu jadi kritikal sama diri kamu gitu dan juga untuk aspek-aspek lain di hidup kamu. Lakukan semua yang terbaik yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya saat ini. Dan seiring berjalannya waktu kamu belajar juga untuk improve ya, belajar untuk improve untuk jadi lebih baik. Oke. Nah, dengan ini juga kayak kayak aku melihat ada sesuatu yang baru gitu untuk sebagian lagi karena Five of Pentacles itu kan energi kurang, energi nggak punya, merasa sepi, merasa berjalan sendiri, tapi ada suatu perubahan dengan hal itu perubahan finansial juga bisa ya, perubahan upgrade. Karena kadang ini bisa mengindikasikan kondisi kayak ada problem dengan finansial. Tapi dengan child-child itu selalu selain berbicara tentang anak juga berbicara tentang ada sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak ada yang berubah dengan energi Five of Pentacles. Kayak hati kamu sudah merasa nggak terlalu sepi, nggak terlalu sendiri, ada yang upgrade juga dengan pekerjaan finansialnya. Jadi kayak ada sesuatu yang memperbarui energi si Five of Pentacles itu ya. Nah, dengan Page of Pentacles jadi advice kamu dikonfirmasi sama dok, itu harus pegang di paling pojok kanan gambar anjing gitu ya. Ingat tadi page itu kan komunikasi pembawa pesan juga energi murid beradaptasi lagi ketika berada di fase awal, kayak energi guru dok itu kan gambar anjing itu bisa berbicara support system, bisa berbicara sosok mentor, orang yang membimbing. Jadi kayak siklus sebagai guru dan murid itu kayak akan selalu berputar sih dalam hidup kita. Kadang kita jadi murid, kita belajar, kita mendengarkan, kita dibimbing. Nanti ada waktunya kita akan membimbing orang lain, kita akan mengayomi orang lain. Gak selalu harus jadi guru di sekolah atau jadi misalnya supervisor yang membimbing bawahannya, enggak. Ini bisa kita jadi lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di momen kita beraktivitas sehari-hari kayak ada orang-orang yang mungkin nanya pendapat kita atau kita menanyakan pendapat orang-orang tertentu seperti itu ya. Nah, ini jadi advice kamu. Dan ketika kamu butuh dibimbing, butuh bertanya, ini adalah sebuah pesan untuk kamu punya hati yang terbuka, punya hati yang mau mendengarkan gitu, hati yang open untuk dibimbing, untuk mendengarkan, untuk beradaptasi lagi.
Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.